Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan materi mengenai penjadwalan atau scheduling. Sebelum saya menyampaikan tentang scheduling, di sini saya akan memperlihatkan diagram yang menunjukkan adanya suatu siklus antara planning, scheduling, dan controlling. Pada umumnya, suatu proyek itu diawali dengan perencanaan atau planning, kemudian diikuti dengan penjadwalan, scheduling, dan pada saat pelaksanaan dilakukan pengontrolan atau controlling. Apa saja yang ada di dalam perencanaan? Yang pertama dimulai dari definisi sasaran atau tujuan dari proyek tersebut. Kemudian menentukan target-targetnya, ada target dana, ada target waktu. Kemudian melakukan penjabaran pekerjaan, apa saja yang akan dilakukan pada proyek tersebut. Kemudian dilakukan penyusunan organisasi, kemudian melakukan pendetilan mengenai definisi aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan, dan merencanakan pendanaan detailnya. Ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada saat perencanaan. Kemudian dari penjadwalan atau scheduling, ada beberapa macam bentuk penjadwalan. Misalnya ada diagram balok, diagram garis, diagram panah, presiden diagram, dan diagram skala waktu. Kemudian sebenarnya ada beberapa metode, salah satu di antaranya di dalam penjadwalan ada metode analisa lintasan kritis atau critical path method. Kemudian juga akan dibahas mengenai alokasi sumber daya, dan ada masalah percepatan waktu atau sering dikenal dengan metode kompresi jaringan kerja. Kemudian di dalam penjadwalan ini juga tidak bisa dipisahkan dari adanya peran komputerisasi, terutama pada saat ini yang semuanya sudah menggunakan software. Jadi komputerisasi ini merupakan suatu hal yang penting di dalam penjadwalan. Dan yang terakhir adalah perencanaan arus dana yang berkaitan dengan penjadwalan. Kemudian pada saat pelaksanaan dilakukan pengontrolan, yaitu pengontrolan jadwal dan logistiknya. Kemudian dilakukan pengamatan dan pendataan. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut dilakukan analisis dan dibuat laporan. Dari laporan ini maka bisa diambil keputusan apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan, misalnya ada perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan pada saat pelaksanaan. Nah, siklus ini selalu terjadi pada suatu proyek. Baik, sekarang tentang penjadwalan. Apakah penjadwalan itu? Secara sederhana, suatu penjadwalan atau schedule itu bisa dipahami sebagai rencana waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini ada pengertian tentang penjadwalan, yaitu penjadwalan adalah alokasi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan pada suatu proyek sehingga tercapai hasil yang optimal mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah, di dalam penjadwalan nanti akan ditentukan kapankah suatu aktivitas itu dimulai, apakah bisa ditunda, kapan diselesaikan, sehingga pembiayaan dan penggunaan sumber daya bisa disesuaikan dengan keperluan yang telah ditentukan. Baik, berikut ini adalah bentuk-bentuk jadwal atau schedule yang dikenal. Yang pertama, ada nanti bentuk Gantt bar chart atau sering disebut bar chart saja, atau ada yang juga yang menyebut Gantt chart saja. Kemudian yang kedua ada bentuk yang namanya line of balance, singkatannya LOB. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan diagram garis. Kemudian yang ketiga ada bentuk diagram panah atau arrow diagram. Disebut juga dengan activity on arrow atau disingkat dengan AOA. Yang keempat nanti ada bentuk precedent diagram atau disebut juga dengan activity on node atau AON. Dan yang kelima adalah time scale diagram atau diagram skala waktu.
5 macam bentuk penjadwalan ini akan saya sampaikan nanti secara berurutan pada topik-topik berikutnya. Ini adalah contoh tampilan dari Gantt chart atau bar chart. Ini merupakan bentuk penjadwalan yang sudah sangat umum sekali, ya. Biasanya dalam bentuk tabel. Nih, kemudian ada kolom pekerjaan, misalnya ini ada pekerjaan A sampai G, kemudian ada kolom waktu. Di sini contohnya dinyatakan dalam minggu. Nah, cara membaca dari Gantt chart ini sangat mudah sekali ya. Diagramnya dinyatakan dengan bentuk balok atau disebut dengan diagram balok, bar chart. Di sini panjang balok menunjukkan rencana waktu dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Misalnya contohnya di sini A direncanakan 2 minggu, B direncanakan 3 minggu, dan seterusnya. Letak balok sesuai dengan mulai dan berakhirnya schedule dari masing-masing pekerjaan tersebut. Kemudian ini ada contoh dari line of balance atau diagram garis. Nah, di sini ada sumbu Y dan ada sumbu X. Sumbu X dinyatakan sebagai waktu, misalnya minggu. Kemudian sumbu Y ini merupakan persentase selesainya pekerjaan. Apabila dinyatakan 100% berarti sudah selesai. Untuk diagram garis ini saya tidak menjelaskan secara detail, hanya menampilkan contohnya saja. Ya. Jadi ini ada beberapa pekerjaan digambarkan sebagai garis. Ada garis yang tegak, ada garis yang agak landai. Nah, kalau yang tegak itu berarti suatu pekerjaan atau aktivitas direncanakan dengan waktu yang lebih singkat dibanding dengan yang landai. Yang landai lebih lama. Diagram garis ini akan dijumpai kesulitan nanti jika aktivitasnya sudah banyak. Jadi bisa saja nanti terjadi diagram garis saling memotong garisnya. Dan ini sangat tidak praktis di dalam penjadwalan proyek. Ini adalah merupakan contoh dari aerodiagram atau Activity on Aero (AOA). Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada panah-panah. Panah-panah ini menyatakan pekerjaannya atau aktivitasnya. Kemudian yang lingkaran ini namanya event. Nanti akan saya jelaskan lebih detail pada topik-topik berikutnya. Ini adalah merupakan contoh diagram namanya presiden diagram atau activity on node. Tidak seperti aerodiagram tadi, maka untuk presiden diagram aktivitasnya atau pekerjaan dinyatakan dengan gambar kotak. Sedangkan garis-garis ini adalah garis penghubung saja di antara aktivitas ini. Kemudian ini adalah contoh dari bentuk time scale diagram atau diagram skala waktu. Ya, Anda perhatikan ini ada sumbu X ya, yang paling utama ini menyatakan skala waktunya. Kemudian di sini sumbu Y ini tidak menyatakan apa-apa, hanya susunan dari aktivitas-aktivitasnya saja. Agak mirip dengan diagram balok atau bar chart. Namun tidak ada kolom yang menjelaskan khusus tentang pekerjaannya. Jadi di sini baloknya itu langsung dituliskan nama aktivitasnya di dalamnya, di dalam balok. Kemudian antar balok bisa saling terkait. Ini kemudian ada penghubung-penghubungnya. Nanti kita pelajari juga tentang time scale diagram. Baik, berikutnya adalah mengenai metode penjadwalan atau cara membuat schedule. Yang pertama, ada metode yang dikenal dengan Critical Path Method atau disingkat dengan CPM. Ini merupakan metode yang sangat populer ya. Metode lintasan kritis namanya. Nanti kita akan mempelajari metode ini. Kemudian yang kedua ada metode yang namanya Program Evaluation and Review Technique
atau PERT. Ini untuk S2. Kemudian yang ketiga, ini relatif baru, namanya metode Fuzzy Logic Application for Scheduling atau FLASH. Ini pernah dibahas dalam jurnal internasional dan nasional. Kemudian ada lagi metode Critical Chain Path Method atau CCPM. Ini juga ada di dalam jurnal. Dan mungkin masih ada lagi beberapa metode yang lain. Untuk penjadwalan yang akan saya jelaskan nanti, hanya yang untuk metode CPM saja. Yang lainnya ini merupakan pengembangan dari metode-metode yang kemungkinan tidak digunakan di dalam proyek. Berikut ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam penjadwalan. Pertama, ada istilah activity atau aktivitas. Apa saja yang termasuk di dalam aktivitas? Yang pertama, ada namanya task. Task itu adalah nama dari aktivitas yang paling kecil atau kegiatan. Istilah-istilah ini saya ambil dari software ya. Saya menggunakan MS Project. Jadi nanti kalau Anda menggunakan MS Project sudah tidak asing lagi mengenai penggunaan istilah ini. Baik, yang berikutnya ada istilah Work Breakdown Structure atau WBS. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan struktur rincian kerja atau SRK. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya bagaimana. Yang ketiga ada istilah network atau jaringan kerja. Yang keempat ada istilah predecessor. Yang kelima ada istilah successor. Yang keenam ada istilah critical activity dan critical path. Yang ketujuh ada non-critical activity. Dan yang terakhir ada milestone. Ini semua istilah ini ada di dalam MS Project. Ini yang berkaitan dengan activity atau aktivitas. Yang kedua, ada istilah task duration atau durasi dari pekerjaan. Yang pertama adalah durasinya sendiri atau duration. Kemudian nanti ada istilah total slack atau total float. Kemudian ada free slack atau free float. Kemudian ada lagi istilah yang biasa digunakan di dalam penjadwalan yaitu mengenai perhitungannya, metode perhitungannya. Nanti akan ada istilah mengenai forward pass atau perhitungan maju dan backward pass atau perhitungan mundur. Yang keempat, ini untuk lanjutan ya, penjadwalan lanjutan, ada istilah resources atau sumber daya. Ada sumber daya yang merupakan pekerjaan dan ada sumber daya material. Ini semua ada di MS Project. Ini contoh dari network ya, atau jaringan kerja. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai bentuk diagram panah. Ya, diagram panah merupakan salah satu dari bentuk jaringan kerja, penjadwalan dengan menggunakan jaringan kerja atau network. Jadi kita lihat di sini ada aktivitas A, B, C, D, E. Masing-masing aktivitas ini saling terkait ya, sehingga secara keseluruhan membentuk suatu jaringan, namanya jaringan kerja atau network. Apabila jaringan kerja ini dibuat dengan menggunakan software, misalnya MS Project, maka bentuknya seperti ini. Ya. Ini juga membentuk network ini. Kenapa? Karena di sini ada garis-garis yang mengaitkan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Ini juga termasuk jaringan kerja. Nah, yang berikutnya ini contoh dari Work Breakdown Structure atau WBS. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan struktur rincian kerja atau SRK. Tampilan ini bentuknya adalah bentuk diagram seperti diagram organisasi ya, mirip. Jadi ini ditulis dalam bentuk diagram. Misalnya suatu proyek namanya contoh, ada pekerjaan utama,
Ada pekerjaan A, B, dan C, di mana pekerjaan A ini terdiri dari AA, AB, AC, kemudian AA terdiri dari AA1, AA2, dan seterusnya. Pekerjaan B ada 2, dan seterusnya. Pekerjaan C ada 3, dan seterusnya. Contoh di dalam proyek pembangunan gedung, ada misalnya pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan beton, dan seterusnya. Pekerjaan tanah itu ada pekerjaan pembersihan lapangan, ada pekerjaan pagar, ada pekerjaan direct sikit, dan seterusnya. Pekerjaan tanah ada pekerjaan galian dan urukan, pekerjaan pondasi ada pekerjaan pondasi batu kali, ada pekerjaan stros, dan seterusnya. Pekerjaan beton itu ada balok, kolom, plat, tangga, dan sebagainya. Nah, WPS ini kalau kita amati, yang paling banyak ditampilkan dalam bentuk tabel. Kalau Anda sudah pernah melihat bentuk RAB, maka kolom pekerjaan tersebut itulah yang bisa dianggap sebagai work breakdown structure. Ini agar tidak lupa, saya tuliskan tentang network sama dengan jaringan kerja, kemudian work breakdown structure atau WBS sama dengan struktur rincian kerja atau SRK. Untuk lebih memperjelas mengenai WBS atau work breakdown structure, ini saya berikan contoh dalam bentuk tabel yang diambil dari RAB. Nah, di kolom uraian pekerjaan inilah merupakan contoh dari WBS atau SRK, struktur rincian kerja. Dapat kita lihat pekerjaan utamanya ini, ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan urukan, pekerjaan pasangan, dan sebagainya. Sini pekerjaan persiapan terdiri dari pembersihan, pengukuran, pekerjaan urukan, ada galian, ada urukan, dan sebagainya. Pekerjaan pasangan, ada untuk lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh WBS. Nah, ini yang dalam bentuk tabel. Ini yang dalam bentuk tabel WBS secara umum. Ya, ada pekerjaan utamanya, kemudian ada sub pekerjaan utama, di dalam sub pekerjaan itu ada sub-sub lagi, dan seterusnya. Ya, bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Biasanya WBS dalam bentuk tabel ini digunakan untuk RAB. Ya, ini adalah merupakan contoh dari critical path atau lintasan kritis. Sini ada aktivitas A sampai G. Kemudian di sini ada baloknya yang menunjukkan lama durasinya. Kemudian di sini ada warna merah dan biru. Yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas kritis, sehingga membentuk suatu lintasan yang dinamakan lintasan kritis. Ini contoh dari milestone. Milestone adalah merupakan suatu tanda yang menandai saat-saat yang penting, suatu event pada proyek. Misalnya proyek dimulai kapan dan selesai kapan. Ini ada tandanya. Ini merupakan milestone. Berikutnya, bagaimana kita memberikan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain di dalam suatu schedule. Ini ada bermacam-macam hubungan antar aktivitas. Yang pertama adalah hubungan finish start atau FS. Coba Anda perhatikan ini, ada dua aktivitas A dan B. Hubungan FS adalah suatu aktivitas selesai, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Jadi, kalau kita lihat di sini, di baloknya ini, foto aktivitas, di awalnya itu adalah mulainya, dan di akhirnya itu adalah selesainya. Jadi ini S, start, F-nya ini finish-nya, yang B juga demikian. Di kiri ini S, start, di kanan ini F, finish, maka finish-nya A,
atau selesainya A dihubungkan dengan startnya B, mulainya B. Maka dinamakan dengan hubungan finish start. Ini merupakan hubungan default dari penjadwalan pada umumnya, baik manual maupun software. Jadi secara default, hubungan antar aktivitas adalah finish start. Di dalam hubungan finish start, kita bisa menambahkan suatu waktu sehingga pengertiannya menjadi beberapa waktu setelah A selesai dilanjutkan dengan pekerjaan B. Beberapa waktu setelah A finish dilanjutkan dengan startnya B. Nah, beberapa waktu ini disebut dengan lag, istilahnya lag. Jadi ini ada semacam waktu penundaan. Kemudian kebalikan dari lag adalah lead namanya. Beberapa waktu sebelum A selesai, finish, pekerjaan B harus sudah dimulai. Ini namanya lead. Nah, ini di dalam MS Project, penulisannya adalah sebagai berikut. Memberikan hubungan antar aktivitas itu bisa dituliskan nomor ID-nya. Jadi di sini ada kolom predecessor, A diikuti dengan B atau B didahului oleh A. Nomor ID-nya adalah 1, maka predecessor dari B ditulis 1. Jika ditambahkan lag, maka aktivitas A nomor 4, aktivitas B nomor 5, maka B didahului oleh A nomor 4, FS finish to start ditambah dengan 3. Lag ini tandanya positif. Jadi 3 hari setelah A selesai dilanjutkan dengan mulainya B. Kemudian kalau lead di sini ditunjukkan dengan tanda minus. Di sini ID-nya A adalah 7, ID-nya B 8, maka B didahului oleh A nomor 7, 7. FS ini hubungannya finish start min 2. Artinya 2 hari sebelum A selesai, 2 hari, B harus sudah mulai. Nah, inilah hubungan finish start. Untuk penjadwalan secara manual, nanti hubungan inilah yang akan kita gunakan. Yang lain-lain tidak atau belum dulu. Jadi nanti kita fokus pada hubungan finish start. Namun saya akan menyampaikan secara lengkap dulu apa saja hubungan yang bisa diberikan di antara aktivitas ini. Apakah ada hubungan lain selain finish start? Ya, tentunya ada. Nah, selain finish start, kita bisa memberikan hubungan start-start atau SS. Nah, seperti contoh berikut ini, startnya A dihubungkan dengan startnya B. Artinya, pada saat A mulai, B juga harus dimulai. Start, start. Jika ditambahkan lag, maka berarti ini, startnya A dihubungkan dengan startnya B. Beberapa waktu setelah A dimulai, B juga harus dimulai. Ini start-start ditambah dengan lag. Kemudian start-start ditambah dengan lead. Ini contohnya. Beberapa waktu sebelum A mulai, B harus sudah mulai. Nah, ini start-start. Berikutnya, finish-finish. Ya, finish-finish. Artinya, finishnya A dihubungkan dengan finishnya B. Pengertiannya adalah, pada saat A selesai, B juga harus sudah selesai. Ini finish-finish yang ditambahkan dengan lag, artinya beberapa waktu setelah A selesai, B harus sudah selesai. Finish-finish ditambah dengan lead, beberapa waktu sebelum A selesai, B harus selesai. Berikutnya, start-finish. Startnya A dihubungkan dengan finishnya B.
Artinya, pada saat A mulai, B harus sudah selesai. Nah, ini ditambah lag, artinya beberapa waktu setelah A mulai, B harus sudah selesai. Ditambah lead, beberapa waktu sebelum A mulai, B harus sudah selesai. Oke, untuk hubungan selain finish to start atau FS, sementara kita pending dulu. Jadi yang kita kerjakan nanti adalah hubungan finish start. Sebagian besar penjadwalan itu menggunakan hubungan FS, sehingga inilah alasannya kenapa hubungan FS dibuat default pada semua software. Hal ini bisa kita pahami bahwa pada prinsipnya kalau kita mengamati pelaksanaan di lapangan, maka pola pikirnya adalah setelah pekerjaan A dilanjutkan dengan pekerjaan apa. Jadi pola pikirnya adalah keterkaitannya itu adalah hubungan finish start. Setelah pekerjaan ini dilanjutkan dengan pekerjaan apa. Saya mempunyai semacam kunci atau rumus untuk penjadwalan. Jadi penjadwalan itu ibaratnya seperti sepur-sepuran. Anda tahu sepur atau kereta api? Kereta api itu saling terhubung antara gerbong satu dengan gerbong yang lain. Nah, itulah ibaratnya penjadwalan. Saya sangat tidak merekomendasikan Anda memberikan hubungan start-start, apalagi finish-finish, apalagi start-finish. Hubungan start-start itu boleh diberikan apabila Anda mempunyai alasan yang sangat kuat untuk memberikan hubungan start-start pada aktivitas-aktivitas yang terkait. Contoh, pada saat pemagaran di lingkungan proyek, pembuatan pagar di lingkungan proyek, maka pekerjaan penggalian bisa dimulai. Jadi, akhir dari pagar itu tidak terkait dengan mulainya penggalian. Ya, itu hanya menandai bahwa dua aktivitas tersebut itu startnya dimulai pada saat yang sama, tetapi akhirnya tidak ada keterkaitan. Tetapi jangan sekali-sekali Anda memberikan hubungan start-start pada hubungan aktivitas yang berurutan. Contoh, galian pondasi, kemudian pemasangan pondasinya, dilanjutkan dengan kolom di atas. Anda tidak bisa memberikan hubungan pada saat galian dimulai, maka pondasi batu kali juga harus dimulai. Apa akibatnya? Di sini hubungannya lepas. Tidak seperti spur, tidak seperti kereta api. Artinya, kalau A ini terlambat, ini bisa molor terus. Yang ini pokoknya yang B harusnya selesainya di sini. Yang A boleh terlambat. Nah, ini sangat tidak logis. Contohnya, A ini galian tanah, B ini pondasinya. Kalau Anda memberikan start-start, maka artinya pada suatu saat A ini bisa terlambat. Nah, galian tanahnya terlambat, tetapi pondasinya harus selesai. Apa mungkin? Galian belum selesai, tapi pondasi selesai. Nah, jadi itulah alasannya kenapa hubungan start-start itu kalau tidak ada alasan yang sangat kuat, jangan diberikan. Lain halnya kalau kita memberikan hubungan finish start. Maknanya adalah, misalnya A ini galian, B adalah pondasi. Jika galian tanah ini molor, ya, bertambah, maka startnya B juga molor. Ya, karena diberi kait. Ya, ini ya contohnya, hubungan FS. Jika pekerjaan A ini molor penyelesaiannya, maka B juga akan molor. Nah, inilah pengertian dari
hubungan finish start. Dan ini sebagian besar dari pekerjaan-pekerjaan di proyek mempunyai hubungan finish start. Sangat jarang sekali hubungan start-start. Tambah sangat jarang sekali hubungan finish-finish. Dan hampir tidak pernah ada hubungan start-finish. Itulah kunci yang bisa saya berikan. Baik, sebagai penutup dari materi kali ini, saya akan memberikan kata kunci yang sangat berguna nanti pada saat pembuatan jadwal, yaitu membuat jadwal ibaratnya seperti membuat rangkaian pada kereta api. Penjadwalan sama dengan sepur-sepuran. Artinya, hubungan yang diberikan adalah finish start. Sementara itu dulu. Jadi sekali lagi, untuk berikutnya nanti dalam pembuatan jadwal, nanti saya akan menggunakan satu hubungan saja, yaitu finish start saja. Nanti kalau Anda sudah sangat paham tentang penjadwalan dan sudah menggunakan software, maka Anda boleh memberikan hubungan yang lain seperti start-start, finish-finish, tetapi dengan catatan bahwa Anda mempunyai alasan yang sangat kuat untuk memberikan hubungan ini, SS atau FF, finish-finish. Jika Anda tidak mempunyai alasan yang sangat kuat, maka tetap kita menggunakan hubungan finish to start. Sekian materi saya tentang penjadwalan. Ini merupakan materi awal. Nanti berikutnya akan saya sampaikan beberapa macam bentuk penjadwalan, bagaimana cara membuatnya. Mudah kan? Saya yakin pasti Anda bisa. Selamat belajar.